Oke, nama saya Damia Rizkita. Saat ini saya bekerja di Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia atau bisa dikenal dengan BPKN RI sebagai Kepala Subbagian Edukasi Perlindungan Konsumen, dan saat ini saya juga menjadi ibu yang mempunyai 2 orang anak. Nama saya Fitri, biasa saya dipanggil Ria. Saya bekerja di PT Permata Indosejahtera. Saya mempunyai 4 anak dan sekarang sampai saat ini saya masih bekerja. Saya Farah Ananda, sekarang bekerja di PT Permata Indonesia sebagai business support. Saya ibu dari 1 anak. Mungkin karena kalau dibilang alasan bukan semata-mata untuk senang bekerja ya. Pasti kalau ditanya ibu-ibu pekerja, mungkin dari sebagian pasti menginginkan di rumah. Tapi kembali lagi, kalau alasan kenapa memilih bekerja, di lain mempunyai peranan untuk mendukung ekonomi rumah tangga, di sisi lain juga mungkin bagi saya bekerja itu mempunyai sebuah alasan tersendiri agar bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, saya bisa meminimalisir hal itu. Jadi bekerja itu bukan semata-mata untuk niat senang bekerja, tapi lebih kembali lagi ke peranan mendukung ekonomi rumah tangga. Tuntutan. Sebenarnya sih selain tuntutan itu juga sih sebenarnya memang aku orangnya nggak bisa diem sih. Kita banyak anak ya pasti kebutuhan ekonomi ya pasti menambah lah, dan itu ya butuh pemasukan lebih lah dari aku dan suami pasti. Keputusan bekerja itu sih awalnya ya aku konsultasi dulu sama suami. Awalnya memang sebelum menikah aku memang sudah bekerja. Kebetulan emang aku udah biasa bekerja juga, jadi kalau di rumah kayak ada yang hilang aja gitu ya. Meskipun udah ada anak, atas izin suami juga, alhamdulillahnya dia ngizinin, dengan alasan juga ya buat bantu suami juga sih, bantu ekonomi. Mungkin iya, aktualitas diri sebagai perempuan mempunyai peranan penting. Namun kembali lagi, di sisi lain, ketika passion memang sangat dimungkinkan kalau untuk bekerja, karena memang bekerja kalau menurut saya memang sesuai passion. Alhamdulillahnya pekerjaan saya memang sesuai passion saya, itu mungkin mengaktualisasi diri. Ya, mengekspresikan keaktifan gue. Sebenarnya gitu sih. Dari menikah itu 2017 sampai sekarang 2021. 15 tahun. Dari anak pertama sampai sekarang belum pernah, maksudnya yang stay di rumah, belum pernah. Kurang lebih seumur anakku berarti ya, 3,5 tahun ini. 3,5 tahun. Kekhawatiran terbesar menjadi ibu pekerja yaitu merasa bersalah meninggalkan anak di rumah dan dia seorang lain. Itu sih hal yang terbesar. Karena memang meninggalkan anak emang berat ya. Karena kita nggak tahu siklus habitnya anak di rumah seperti apa gitu kan. Jadi memang hal yang terberat sih itu. Kekhawatiran tumbuh kembang anak sih. Mungkin kalau ibu-ibu pekerja mungkin ya perkembangan anak itu nggak 100% itu bisa diawasi kan. Jadi mungkin ada beberapa yang di luar pantauan kita, pasti itu sih. Cuman itu aja sih kekhawatiran aku. Dari yang ditakutin sih sebenarnya takut nggak bisa bagi waktunya. Sebenarnya awalnya juga awal-awal
dari abis cuti melahirkan itu ya, dari segi waktu kita juga masih kayak ada ngerasa kehilangan, gak tegan buat tinggalinnya kayak gitu. Terus seiring berjalannya waktu ya emang harus belajar bisa manage waktunya kali ya. Yang waktunya kerja ya kerja, waktunya di rumah ya aku seorang ibu kayak gitu. Kalau sejauh ini menghadapinya untuk pulang kerja, mungkin sebisa mungkin kalau memang tidak ada pekerjaan yang banyak, pulang cepat itu salah satu untuk anak senang kalau ketika ibunya pulang kerja cepat. Itu sih. Sebisa mungkin sih gue atasin sih, ya gue tuh orangnya santai ya, bawa-bawa santai aja sih. Jadi menurut gue tuh tumbuh kembang anak tuh selagi masih bisa dipantau sama gue, baik itu by phone atau apa saat di kerjaan atau secara gue pas di rumah, itu gue sih bawa enjoy aja sih, dan nggak pernah ini sih, gue juga nggak pernah mengkhawatirkan itu sih. Jadi gue pikir sih, menurut gue tuh nggak ada yang sampai sedikit aja sih lewat gitu. Pasti ada lah yang lewat, cuman selebihnya gue tahu lah pertemuan mereka gitu seperti apa, tahu. Kalau dibawa stres mungkin nggak akan bisa di titik ini sekarang ya. Udah 3,5 tahun aku tinggal kerja kayak gitu. Nah, dibawa enjoy aja sih sebenarnya. Di saat kita waktunya kerja ya kerja. Ketika di rumah kerjaan itu nggak akan aku bawa. Ya fokus aja sama anak. Karena momen waktu kan nggak bisa aku ulang lagi ya. Maksudnya ketika di rumah ya itu waktu aku buat dia gitu. Ketika di kantor ya aku bekerja benar-benar. Mungkin bisa sesekali waktu ya komunikasi sih sama anak di rumah. Itu yang penting sih, komunikasi. Selama 7 tahun bekerja ini, yang alhamdulillah udah punya 2 anak, ngerasa kewalahan iya pasti. Cuman kita melihat ketika sampai rumah ada anak yang ceria menunggu, jadi hilang kewalahan itu. Jadi ya anak memang segalanya sih. Cuman kalau udah ngeliat anak, kewalahan itu jadi hilang beban pekerjaan di kantor. Kalau dibilang kewalahan tuh enggak juga ya. Mungkin ada beberapa part, ada saatnya memang gue harus memilih nih antara kerjaan dan anak gitu. Tapi memang dua-duanya tuh penting ya. Mereka tuh jalan berbarengan gitu. Yang paling kepepet tuh kalau misalnya ada rapat, ada ambil rapot di sekolah, itu yang membuat jadi pilihan antara gue harus belain kerjaan atau anak gue. Itu aja sih. Kalau udah kayak gitu izin kantor, paling itu pun nggak 1 hari full. Biasanya gue gunain waktu bener-bener jam untuk saat pengambilan atau undangan di sekolah, paling itu aja. Dan sebaliknya pasti gue balik kantor kita. Kalau kewalahan sesekali ya, kan nggak akan mulus aja gitu kan. Selama berjalan ini ya sesekali mungkin agak stres juga gitu, kayak ada rasa takut juga, nggak bisa terus mulus berjalan kayak gini waktunya. Ada kalanya kita kerja tuh harus lembur apa segala macam, kayak kebawa aja gitu. Kadang-kadang jadi stres juga di rumah. Tapi lagi-lagi ya balik lagi ke kita ya, gimana ngatasin biar tetap waras gitu. Kalau di rumah ngadepin anak yang kayak gitu kan, di kantor juga harus tetap waras ngadepin kerjaan dan deadline lain-lain. Cara mengimbang waktunya, mungkin kalau Senin sampai Jumat memang rutinitas pekerjaan di kantor, office hour dari jam 8:30 sampai jam 5 sore itu memang dedikasinya untuk kantor, untuk bekerja. Namun dilihat dari itu, di luar dari jam kantor, sebisa mungkin
saya memprioritas anak. Jadi ada hal-hal tertentu yang harus diprioritaskan di luar dari jam bekerja, jam kantor. Itu sih cara membagi waktunya. Karena gini ya, untuk pembagian waktu itu gue pikir itu sama aja sih ya, sama antara gue di rumah sama di kantor gitu ya. Di kantor pun gue masih bisa mantau mereka. Nah, gue itu tipe yang gimana ya, semua kebutuhan mereka tuh udah clear dari gue melek mata sampai gue tutup mata, kayak gitu. Maksudnya dari gue bangun tidur sampai gue udah tidur lagi gitu. Dan itu udah gue prepare, dan misalnya, dan itu to be continue ya, setiap hari tuh gue lakuin gitu. Dari pagi tuh apa yang gue harus lakuin buat anak-anak gue nyiapin apa sampai gue berangkat kerja dan semuanya clear. Dan malam pun gue masih mendampingi mereka sampai mereka benar-benar tidur gitu. Pekerjaan alhamdulillahnya nggak begitu menyita waktu banyak ya. Ya pinter-pinter kita aja sih. Ya sesekali mungkin lembur wajar ya, tapi kalau udah over mungkin itu harus dari diri kitanya sendiri gitu, koreksi ini kenapa bisa begini gitu. Mungkin masalah manajemen waktu ya, kayak gitu masing-masing pribadi orang. Mereka mau bawanya seperti apa. Kalau mau dibawa stres ya mungkin akan keteteran sendiri gitu. Tapi kalau misalkan sesuai proporsinya aja ya, kerja di waktu kerja ya fokus gitu. Ketika di rumah ya pekerjaan itu nggak kita bawa, ya kita seorang ibu kalau di rumah. Aku rasa sih semua ibu sama ya, mereka pasti akan pantau itu gitu loh. Dari pertumbuhannya mereka tuh, yang sedikitnya hal kecil aja kayak makan tuh pasti kita pasti tanya. Lebih apa sih ya, bahasanya tuh lebih apa ya, posesif mungkin. Kalau orang misalnya punya ibu atau bapak yang bekerja tuh pasti lebih posesif, karena satu ya memang kan kita nggak tahu tiap detik tiap menitnya dia akan melakukan apa gitu. Tapi saat kita senggang, saat kita bisa hubungin mereka, pasti akan yang kita tanya tuh udah makan belum, udah mandi belum, udah belajar belum. Pasti itu akan kita itu udah berhenti dong mainnya, sekarang jamnya belajar apalah segala macam. Pasti itu lebih posesif, paling sih kayak gitu. Dan kalau untuk mensiasati pendidikan anaknya mungkin gitu, kalau aku gitu seorang pekerja, ibu rumah tangga, pekerja, dan aku juga harus urus suamiku juga gitu kan, itu paling aku masih sempatkan waktu di jam istirahat kantor untuk buat bank soal untuk anak-anak gitu. Jadi seenggaknya mereka tidak lupa akan pelajaran mereka walaupun gurunya nggak kasih tugas. Apalagi sekarang pelajaran juga jarak jauh kan, jadi otomatis ya lebih gimana ya, lebih peran orang tua sih sebenarnya kayak gitu. Jadi gue sempetin waktu untuk kayak gitu loh, bikinin anak-anak soal terus mereka kerjakan, nah terus gue cek gitu. Paling sih kayak gitu aja sih gitu. Jadi pas jam istirahat kantor pasti gue suka bikin soal buat anak gue gitu. Karakter anak itu terbentuk sebenarnya dari ajaran orang tua juga ya. Nah itu udah aku terapin tuh dari kecil. Jadi kayak anakku yang 2 tahun aja, kalau dia main, dia sudah tahu kalau dia harus beresin itu. Karena aku nggak akan pernah beresin. Gitu. Jadi dari anakku yang kecil tuh 1,5 tahun ya. Yang besar tuh 15 tahun. Mereka tuh udah punya partnya sendiri untuk melakukan tugas rumah tangga loh. Gitu. Paling yang 1 tahun setengah ini nggak pernah ngerti gitu. Cuman dia tahu caranya kalau dia habis main, dia harus taruh lagi di tempatnya. Kayak gitu. Itu hal-hal kecil kayak gitu sebenarnya udah harus ditanamin sama anak sih. Jadi dia makin ini dia udah punya rasa tanggung jawab sendiri gitu. Untuk mantau tumbuh kembang anak ya. Jadi ketika kita emang momennya di rumah ya, bener-bener tuh kayak kita harus tahu dia tuh keseharian dia tuh ngapain aja sih. Jangan kayak udah di rumah ya pagi siang sore ya dia lepas aja gitu, misalnya sama yang asuhnya atau ya kita lepas gitu, maksudnya nggak mau tahu gitu ya. Yang gue tahu anak gue udah makan, udah ini, kayak hal-hal kayak gitu. Kadang hari ini udah makan apa belum, hari ini pinter nggak kamu, kayak gitu-gitu. Kayak hal-hal kayak gitu kadang anak itu jadi biasa menceritakan ke kita ya. Jadi aku merasa safe aja gitu ketika dia cerita hari itu baik-baik aja, semuanya berjalan sesuai ya, dia senang-senang aja ya begitu.
cara ngatasinnya supaya kita nggak kepikiran ya, komunikasi juga sih. Pasti ada merasa bersalah, nggak dipungkiri deh, kita kalau menanya sama ibu-ibu pekerja juga pasti ada perasaan bersalah. Namun kita lihat lagi, kondisi ini kan kita bekerja bukan untuk diri kita sendiri, pasti mendukung peranan penting untuk ekonomi rumah tangga, yaitu ya kembali lagi anak gitu. Enggak lah, gue tipe orang yang enjoy. Jadi gue nggak pernah mengkhawatirkan, suatu khawatiran itu nggak pernah bikin gue down gitu. Kesedihan pasti ada nggak? Ada kalau lagi capek, ada lah pasti. Kesedihan tidak melihat tumbuh anak gitu. Iya, kadang kalau kita lagi capek banget, tiba-tiba tuh anak sakit, wah itu kenapa dia bisa sakit? Nah itu yang kita nggak pernah bisa tahu kan. Apakah kemarinnya dia nggak makan atau apa, itu kan termasuk loss ya, loss pantauan gitu. Kalau Miris sendiri mungkin ketika momennya anak lagi sakit ya, karena mungkin dia belum sekolah juga, jadi aku belum terlalu gimana, mungkin ntar beda lagi case-nya kan. Kalau dia sakit ya mungkin bisa ambil cuti atau izin di kantor, cuman even kita lagi kerja kadang-kadang suka kepikiran ya, anak lagi sakit gimana ya, maksudnya dia gimana ya, mau makan apa enggak ya, yang kayak gitu-gitu kadang-kadang suka jadi pikiran aja, kayak Miris aja jadi nggak bisa ada buat dia gitu, selalu ada buat dia pas lagi sakit. Oh iya, ya stigma itu emang bikin bukan ngedown ya, emang ada stigma itu kalau ibu pekerja itu nggak bisa melihat tumbuh kembang si anak ke depannya gimana. Tergantung peranan orang tuanya seperti apa di rumah, kan nggak 24 jam kita di kantor dedikasinya sama pekerjaan gitu kan. Asal kita bisa ngatur waktunya, itu pasti tumbuh kembang anak itu baik gitu, nggak usah dipikirin sih. Jadi go with the flow aja. Kalau apa yang ngerasa do your the best gitu untuk anak, for your child, kayak gitu aja sih. Jadi apa yang lo lakuin sama anak lo, ya itu udah hal yang terbaik. Sedown itukah? Enggak sih, cuman memang ada rasa iri ketika suatu keadaan, ada setiap ibu punya jalannya masing-masing ya. Jadi ada ibu yang full time bisa jaga anak, dan ada ibu yang memang pekerja. Itu sih ada satu keirian bagi diri saya ketika itu. Tapi lambat laun saya menyadari, toh Sabtu Minggu juga bisa loh gitu kita family time sama anak. Nonsensi buat gue, karena setahu gue ya, walaupun kita ibu pekerja bukan berarti lo 100% kita nggak pantau tumbuh kembang anak, enggak. Karena malah kita lebih sadar diri gitu loh, kita setiap hari nggak sama mereka gitu, apa yang mereka butuhin harus kita terpenuhi. Satu, masalah pendidikan, oke, misalnya anakku nggak belajar sama akuan gitu, nah tapi dengan gue bikin bank soal, gue masukin dia ke tempat bimbel, dia masukin dia ke tempat les, ataupun pakai kan adik kakak nih, atau gue instruksiin kakaknya, tolong dong bikinin soal, suruh adanya kerjain atau apa, itu pasti punya caranya lagi gitu. Jadi kalau menurut gua orang pekerja tuh nggak pantau anak sih, menurut gua aduh tuh pikiran orang inilah, pikir gua nggak sih kayak gitu. Karena dari pagi sampai jam 8 tuh gua tuh pagi bangun jam 4 ya, dan gua harus memastikan semua anak-anak tuh sebelum gue berangkat kerja tuh udah rapi dan sudah makan itu. Nah, gue cek tugas mereka, apa yang diberikan tugas sekolahnya, sampai gue balik kerja pun itu gue pastikan mereka sudah
makan, sudah selesai ngerjain tugasnya, baru mereka tidur, dan punya waktu khusus di weekend. Sabtu dan Minggu itu emang waktu gue untuk mereka gitu. Jadi kadang pun gue mau kumpul sama teman-teman gue sendiri gitu ya, itu gue harus nyolong-nyolong waktu di pulang kerja. Karena kalau udah di Sabtu Minggu tuh udah urusan anak. Kalaupun ada keluar untuk teman-teman, pasti gue bawa anak gue. Bilang ya udahlah bodo amat, kadang-kadang baper juga sih denger kayak gitu ya. Kayak apa sih, emang benar gitu, nggak akan ada ibu yang sempurna sebenarnya sih, mau kita kerja atau enggak, mau jadi apapun kita lah gitu. Menurut aku ya tetap jadi yang terbaik aja buat anak. Mau kita nggak akan bisa kayak ibu-ibu lain, mungkin kayak ibu kita sendiri gitu, nggak bisa. Ya mungkin yang baik-baik bisa kita contoh, kita ambil, tapi balik lagi ke situasinya, kadang kayak faktor ekonomi atau faktor eksternal lain yang buat kita terpaksa harus bekerja di samping menjadi ibu, ya itu harus kita terima. Omongan-omongan kayak gitu tuh pasti ada aja. Bukan dengan omongan sih, kadang-kadang kepikiran aja sih, sempet pernah kepikiran buat kayaknya udah waktunya deh, maksudnya di rumah fokus sama anak, tapi lagi-lagi mikir-mikir faktor ekonomi, pengen bantu suami juga. Sebenarnya kembali lagi ya kepada diri kita, sampai sejauh mana tidak memikirkan sebagai ibu pekerja itu beban gitu. Balik lagi pada dasarnya kan memang memang jadi ibu pekerja itu ya ada dua, beban di kantor, mikirin kantor dan mikirin hal rumah tangga itu sih. Tapi sebisa mungkin gimana caranya kita untuk meminimalisir hal itu, kemungkinan yang tidak terjadi di rumah tangga. Contohnya kalau misalkan anak-anak kan, kalau misalnya berangkat kerja nih, ada sih memang yang ngenes banget, mama berangkat kerja dulu ya. Terus anak bilang, ya jangan berangkat kerja, nanti aku nggak punya mamah lagi. Seperti itu. Nah itu hal yang ngebuat ngenes sih sebenarnya. Cuman balik lagi kita nyampeinnya gimana, kan mama masih punya waktu sama abang, nanti mama pulang cepet, kita main bareng, kita dongeng bareng nanti pas tidur. Seperti itu, hal-hal yang seperti itu jadi rutinitas setiap pulang kerja, dongeng bareng setiap tidur. Hal-hal yang apa ya, dianggap anak tuh, bagi kita mungkin itu dongeng, tapi bagi anak tuh benar-benar bermanfaat dan memang berguna gitu buat perkembangannya itu. Karena gue pengen anak gue mendapatkan apa yang lebih dari gue dapatkan, dan menjadi orang yang lebih dari yang gue sekarang. Kalau bisa ya gitu ya. Saya dari pendidikan gitu. Itu pendidikan tuh paling nomor satu buat gue. Gue paling posesif tuh sama pendidikan. Karena pendidikan gue tuh nomor satu, karena bukan buat gue, buat dia di masa depannya nanti. Karena posisi gue sekarang cuma account manager gitu kan, selama gue bekerja di sini gitu kan. Tapi anak gue nanti kalau bisa harus melebihi gue gitu, karena jangan sampai lah ada di posisi yang sekarang gue ini gitu. Kalau bisa lebih gitu. Kepinginan orang tua kan seperti itu, tapi kan kita lihat aja, kita nggak tahu ke depannya dia seperti apa. Tapi tugas kita sebagai orang tua adalah membekali anak kita dari sejak dini, nanti akan dibawa sampai mereka dewasa gitu sih. Anak adalah segalanya lah gitu. Dan gue juga sangat bersyukur sampai detik ini, 15 tahun ini gue kerja, tapi anak gue bisa kasih hasil terbaik sih. Memotivasi ya lagi-lagi buat contoh anak juga sih, maksudnya kita bisa loh, maksudnya jadi dia lihat saya sebagai pekerja, dia lihat saya sebagai ibu juga, yang dia tahu ibunya kerja tuh begini loh, cari uang loh buat anaknya kayak gitu. Mungkin bisa dia lihat itu, enggak serta-merta dia ngelihat, mungkin dia bakal lihat ya, kalau dia udah ngerti bakal lihat, oh ini kok ibunya nggak kerja ya, kok di rumah ya, kok yang ini ibunya kok ibuku kok kerja ya, yang kayak gitu-gitu. Mungkin akan jadi pelajaran dia juga. Maksudnya kalau perempuan nggak cuman
buat di rumah aja gitu. Mungkin kerja, mungkin juga bisnis apa, jadi pebisnis mungkin. Kayak hal-hal kayak gitu yang kita kasih pandangan sejak dini lah. Suami itu juga sangat perlu ya. Jadi karena kan kita emang tim ya, keluarga itu, rumah tangga itu kan sebuah tim kecil. Jadi di mananya kita nggak bisa jalan sendiri-sendiri, artinya berdua. Setiap keputusan harus dihadapin berdua. Peran suami itu, nah alhamdulillahnya nih, bukan alhamdulillah ya, sekarang kan masa pandemi. Jadi gimana cara bagi waktunya peran suami ketika saya WFO, work from office, suami WFH. Jadi bergantian. Ketika saya WFH, suami WFO. Itu sih. Jadi mungkin dari sisi peranan orang tua ada jadinya di keseharian si anak tumbuh kembangnya seperti itu. Sebenarnya gini ya, karena suamiku juga kerja dan pulangnya malam, dia tuh lebih banyak tahu dari aku untuk perkembangan anak-anak. Karena nggak 100% itu dia pantau. Bahkan ada hal kecil pun dia nggak tahu kalau nggak aku kasih tahu. Kayak gitu sih paling. Kalau menurut peran pentingnya itu nggak terlalu banyak sih, lebih banyak kita lah, ibu pasti kayak gitu. Kalau rumah tangga ya pasti aku sama suami tuh juga kayak gitu. Dia maksudnya ya dia ada bantu-bantu aku juga, cuman tapi kalau ke anak itu lebih ke ibu pasti kayak gitu. Peran suami sih even sampai sekarang dia dukung, menjaga emosi kita juga ya, baik di rumah pulang kerja ya. Kalau bisa mungkin dia akan menyediakan waktu buat kita sama-sama, kan sama-sama kerja nih, sesekali bikin momen bisa me time bareng-bareng kayak gitu-gitu, menjaga emosi kita lah. Maksudnya antara saya dan suami ya harus saling jaga. Maksudnya ketemu bukan berarti harus kayak sikut-sikutan atau apa, kan bikin kayak suasana rumah jadi nggak hangat ya ketika kita, karena kita jarang sama-sama ketemu malam atau weekend ya. Sebisa mungkin dia pasti mendukung dan menyediakan waktunya untuk kita, aku dan anak. Kalau untuk peran orang tua selalu hadir apa enggak, tergantung ya. Kalau misalkan Sabtu Minggu memang harus utamakan itu untuk prioritasnya anak. Kalau untuk Senin sampai Jumat, saya rasa ketika sudah memang di rumah ya prioritasin untuk anak. Enggak. Biarlah anak itu tumbuh kembang sendiri, dia juga punya privasi sendiri. Aku rasa ya anak-anak pekerja itu lebih mandiri. Bukan dibilang dia punya dunianya sendiri ya, enggak. Jadi gini, menurut aku tuh gimana ya, aku tuh nggak selalu menuntut mereka harus ada sama aku gitu, harus cerita sama aku, enggak. Dan aku pun nggak pernah memaksakan diri untuk masuk ke dunia mereka gitu. Jadi ya berjalan aja sama go on. Jadi mereka punya kehidupan, aku punya kehidupan, tetapi masih ada batas. Kalau memang aku orang tua dan dia anak, itu aja sih. Nggak ada tuh yang namanya harus, nggak. Karena apa? Kalau jangan mendidik anak itu untuk manja dari kecil. Jadi buatlah dia dewasa sendiri, dia tahu mana yang benar dan mana yang salah, tapi tidak lepas dari pantauan orang tua, kayak gitu. Setuju sebenarnya, cuman lagi-lagi balik ke situasi ya. Nggak melulu ibu yang di rumah juga kan fokus ke anaknya juga. Dia butuh waktunya sendiri, mungkin dia terbagi dengan urusan rumah tangga, mungkin juga dia terbagi sama harus ngurusin suaminya juga. Jadi nggak melulu harus fokus sama anak ya. Memang harus tahu, cuman nggak melulu harus fokus semua tentang anak gitu. Ini kan semua tentang keluarga semua. Jadi maksudnya setuju aja bahwa ibu harus hadir 100%.
Jujur aja kalau untuk pandemi ini sih banyak waktu buat anak ya, karena memang ada jadwal work from home ya. Terlepas dari itu di rumah pun juga nggak bisa 100% juga untuk mengurus anak, karena memang standby pun itu penting kalau work from home. Cuman dilihat dari sisi anak pun mereka bergembira, hadirnya kita pun di rumah aja mereka udah seneng gitu loh. Itu aja. Biasa aja. Karena aku gimana ya, aku bener-bener tipe yang enjoy aja gitu, mau sekolah di rumah, mau sekolah di sekolahan ya ayo aja gitu loh. Karena memang gimana ya, mau sekolah tatap muka pun ya sama aja sih gitu kan, guru ngajarin juga di sekolah kan. Sebenarnya dibilang lebih berat juga enggak ya, cuman lebih protektif aja sama anak jadinya. Ya aku kan kebetulan kerja masih sering ke kantor atau apa kan dari luar apa, jadi agak-agak takut juga ya, jadi worry juga, jadi agak protektif sih, lebih protektif. Kalau dibilang lebih susah sih enggak juga. Alhamdulillah dapat wifi itu malah menurut aku jadi kita banyak waktu di rumah, bisa lihat anak ya, mungkin agak risih aja, digangguin, sebentar digangguin gitu, karena apa mau sama ibunya atau apa kalau ngeliat ibunya. Tapi lagi-lagi ya dipikir-pikir, kalau nggak ada pandemi dia nggak kayak gini gitu. Jadi mau dibawa stres juga kapan lagi kayak gini gitu momennya. Ya pandemi kan nggak melulu pandemi ini, nanti ke depannya kapan lagi bisa kerja bareng ditemenin sama anak, direcokin sama anak, kapan lagi. Peran perusahaan untuk ibu pekerja ngebantu sih. Ngebantunya dalam arti apa? Jadi kalau di kantor itu memang tidak ada lembur ya. Jadi sebisa mungkin emang office hour. Para pekerja pulang office hour. Gitu. Mungkin kalau yang lembur ya balik lagi, bukan hal menjadi rutinitas. Setiap ada kegiatan-kegiatan event besar, mungkin ada satu hari full lembur di kantor. Itu sih. Kalau aku ya gitu ya, kalau aku posisi yang sekarang menurutku gitu ya, sebenarnya kalau menyangkut keluarga sih sebenarnya setiap kantor tuh punya kebijakan masing-masing ya, tapi gitu kan kita tuh juga punya tanggung jawab di kerjaan gitu loh. Jadi mungkin bukan kebijakan ya, lebih ke kayak misalnya aku izin sedikit, ada rapat sebentar gitu, ada rapat dan akan balik lagi ke kantor. Selagi kerjaan itu beres dan selagi kita bisa, maksudnya kita bener-bener izin sama kantor, mungkin masih bisa tolerir ya gitu. Jadi menurutku yang kebijakan kayak gitu sih lebih ke apa ya? Iya, lebih kayak gitu sih. Yang penting tanggung jawabnya ada gitu. Kalau kebijakannya mungkin kalau sampai sekarang ya di perusahaan sekarang, jadi aku masih bisa WFH mungkin dalam 1 minggu 1 hari, masih bisa ambil itu. Ya jadi nggak kaget banget gitu, anak dari kemarin ibunya banyak di rumah terus tiba-tiba udah normal lagi kan, jadi masih bisa ngurus di rumah, ngurus kerjaan di rumah gitu. Terus pastinya kalau kita minta izin amit-amit anak sakit atau apa, kantor tuh nggak pernah mempersulit sejauh ini ya, nggak pernah mempersulit gimana. Kadang gue lupain itu loh. Karena menurut gue gini loh, kalau kita sudah memutuskan suatu hal, misalnya gue punya anak, gue harus bekerja, kadang gue melupakan sedikit ego gue untuk me time gitu. Kecuali ada bener-bener kayak gue itu baru bisa me time tuh kalau lagi ada outing kantor. Sebenarnya itu pun setahun sekali kan gitu kan. Jadi kalau gue khusus me time sendiri sih kayaknya kurang ya gitu. Maksudnya emang gue udah nggak pernah mikirin itu sih gitu. Jadi gue nggak mau bawa itu, egois gue tuh dibawa untuk diri gue sendiri, nggak ada.
Jadi paling gue tuh cuma nyolong-nyolong waktu untuk ketemu temen, itu pun sejam 2 jam gitu. Dan nggak pernah bener-bener nih me time-nya gue gini harus kayak gini. Gak ada. Dan itu akan pasti akan sadar sendirinya. Kalau nanti sudah ngerasa kebutuhan anak lebih banyak atau lebih penting daripada kebutuhan kita sendiri gitu sih. Pernah pasti ada. Ya maksudnya kita udah capek ya kerja ya Senin sampai Jumat. Terus malamnya ditambah harus ada buat keluarga, buat anak. Pasti sesekali alhamdulillahnya di rumah pasti aku dikasih 1 hari me time, entah Sabtu atau di Minggu terserah mau, entah kita pergi kopi atau pergi ngopi atau apa, mungkin nggak bawa anak dibawa suami, ya gitu aja, tuker-tukeran aja sih. Itu ya butuh kerja sama yang baik juga sama suami, sama partner kita. Pesan ya buat ibu-ibu pekerja, jangan takut sama stigma-stigma yang ada berseliweran. Jadilah ibu yang ngebuat diri kamu bangga sendiri. Jadilah apa yang menjadi prioritas kamu. Jadi do your best for your child, be a good. Buat ibu-ibu pekerja lainnya, semangat. Kita tuh jangan pernah ngerasa kita tuh nggak sempurna, karena kita nggak pernah ada di samping anak setiap harinya gitu loh. Jadi buat ibu-ibu pekerja lainnya ya, gue pikir semangat lah pokoknya demi anak-anak, demi keluarga, dan bawa enjoy, nggak perlu dipusingin ntar anaknya gimana, itu balik lagi sih dari kitanya juga, gitu aja sih. Pokoknya semangat lah ibu-ibu para pekerja lah. Jangan pernah takut kalian kehilangan prosesnya anak, pertumbuh kembang anak. Selagi kita masih bisa pantau itu setiap saat, ya sekarang masih ada handphone, nggak usah pernah takut, gitu aja sih. Kalau bisa jangan terlalu melihat peran ibu di luar sana, kita nggak akan pernah sama ibu-ibu lainnya. Malah jadi buat kita stres. Yang pasti ketika memang harus waktunya bekerja, ya kerja, fokus. Ketika di rumah kita punya mereka, punya keluarga kita. Jadi sebisa mungkin momen itu kan nggak akan kembali ya. Sebisa mungkin komunikasi terjaga, jangan lepas dari hari itu anak kita kenapa, beri waktu dia buat cerita sama kita. Gitu. Mungkin kalau masih baby mungkin nggak bisa cerita, cuman kita bisa cari tahu di hari ini tuh kenapa sih, hal-hal yang kayak gitu Kak harus dijaga, harus terus bisa menjalin komunikasi yang baik di rumah, membagi waktu yang baik juga, kerjasama dengan partner yang baik, ya ajak kerjasama, nggak melulu ibu rumah tangga harus mengerjakan pekerjaan rumah. Kayak terlalu kaku aja kalau buat sekarang ya.